pada itu saya minta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan Indonesia. Belum bisa. Kalau saya bicara dengan Bung Karno sesuai dengan tanggung jawab kami, proklamasi kemerdekaan Indonesia perlu dibicarakan dengan kami. Bung, sekarang juga ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut kami. Baik, tapi Bung Karno harus ikut. Siap. Bung, ayo ikut kami. Kemana? Pokoknya ikut, Jakarta tidak aman. Baik, tetapi Bung Hatta harus ikut. Siap. Bung Karno bersama istrinya Fatmawati dan anaknya Guntur yang masih usia 8 bulan diajak serta. Di depan rumah sudah menunggu mobil yang di dalam mobil sudah ada Bung Hatta. Mobil rombongan Bung Karno dan para pemuda itu bergerak ke arah timur menuju Jatinegara dan terus ke timur dan akhirnya sampai di Kecamatan Rengas Dengklok. Sementara itu di Jakarta terjadi ketegangan karena tanggal 16 Agustus 1945 itu seharusnya diadakan rapat PPKI, tetapi Soekarno dan Bung Hatta tidak ada di tempat. Ahmad Soebarjo segera mencari kedua tokoh tersebut. Akhirnya setelah terjadi kesepakatan dengan Dikana, Ahmad Soebarjo ditunjukkan dan diantarkan ke Rengas Dengklok oleh Yusuf Kunci. Bung, cepatlah menarik kepada sekutu. Tolong proklamasikan kemerdekaan Indonesia dilakukan malam ini juga, pada lambat tanggal 16 Agustus 1945. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan ada penumpang darah. Igor player saya setelah saya ke pojok itu. Sudahilah nyawa saya ini malam ini juga. Jangan nunggu sampai besok. Saya tidak bisa melepas tanggung jawab saya sebagai ketua PPKI. Itu akan saya tanyakan kepada wakil-wakil PPKI besok. Sehari di Rengas Dengklok, ternyata para pemuda belum berhasil memaksa Soekarno untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Soebarjo tiba di Rengas Dengklok sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun, kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Soebarjo pun masih terjadi. Apakah kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Soebarjo. Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum malam nanti? Tidak mungkin, sekarang sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota Badan Persiapan Kemerdekaan untuk melakukan rapat kilat. Itu akan membutuhkan banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalam suntuk untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tetapi sekitar tengah hari pasti sudah beres. Kalau tidak bagaimana? Kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya lah yang bertanggung jawab, tembak matilah saya. Dengan jaminan itu, maka Sodanco Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Soebarjo untuk bertemu Bung Karno dan Bung Hatta. Ahmad Soebarjo meyakinkan kalau Jepang telah menyerah. Akhirnya, Bung Karno, Bung Hatta bersama rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian, berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok. Setelah sampai di Jakarta, Soekarno kemudian mengantar pulang Fatmawati dan putranya Guntur, dan bersama rombongan Soekarno langsung pergi ke rumah Maeda. Oleh Maeda, Soekarno dan Hatta diantar ke kediaman Nisimurah.
Assalamualaikum. Izin untuk mengadakan rapat PPKI untuk persiapan kemerdekaan. Tidak bisa Tuan, karena siang tadi kami sudah mendapatkan mandat dari sekutu agar tidak terjadi perubahan status quo di Indonesia. Baik, kalau begitu, kemerdekaan Indonesia menjadi tanggung jawab kami orang Indonesia, lepas dari tanggung jawab Jepang. Rombongan Soekarno kembali ke rumah Maida untuk rapat kilat merumuskan teks proklamasi. Apa kalimat pertama dalam Piagam Jakarta? Bah, kita tidak bawa dokumennya, tetapi kira-kira isinya demikian. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu kurang revolusioner, perlu ditambah langkah langkah dan pengambilan kekuasaan. Bagaimana temannya? Hal-hal yang mengenai pemindahan kuasa dan lain-lain diselenggarakan dengan sesama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Pukul 4 waktu Indonesia Barat dini hari, Soekarno minta persetujuan dan minta tanda tangan kepada semua yang hadir sebagai wakil-wakil bangsa Indonesia. Para pemuda menolak dengan alasan sebagian yang hadir banyak yang menjadi kolaborator Jepang. Soekarno mengusulkan agar teks proklamasi cukup ditandatangani dua orang tokoh, yakni Soekarno dan Mohatta. Atas nama bangsa Indonesia, usul Soekarno diterima. Dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, maka konsep itu kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh